Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap tamu undangan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Lurah beserta jajarannya, segenap panitia beserta jajarannya, Bapak Ibu tiang tamu undangan selaku sempat hadir pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita dipilih oleh Allah bersama-sama hadir dalam majlis yang sangat luar biasa. Jadi nanti orang ketika sudah meninggal dunia, itu ada orang kalau seandainya bau tebang kitang mampu hidup le dunia, maka pengendengna seki satu yang diminta. Apa yang diminta? Apa yang mau narak dengan misalnya kata para ulama tuh, apa kata para ulama, kalau ada orang yang udah meninggal dunia bau ya tak hidupang mampu hidup le dunia, pengendeng neseki. Apa yang diminta? Dia minta untuk dihidupkan dan hidupnya tidak duduk di tempat majelis ilmu seperti ini. Ya endengna. Dek nangendeng lah hidupangku ya Allah, kung kita senina ku si jingas dek. Kung kita anak jariku si keren-keren, enggak. Kung kita balengku si bagus, tidak. Melihat harta saya yang banyak, enggak. Kenapa seperti itu Bapak Ibu tiang? Karena setelah meninggal dunia Allah perlihatkan ngombe belikna mauna pahala dengan si girang tokol majelis taklim girang nuntut ilmu. Kapan diperlihatkan Bapak Ibu? Nanti ketika sudah meninggal dunia. Nah ibu-ibu jam sekanean apa gawe pelunggu? Tidur atau moto TV? Hah? Oh Allah. Wah, jangan doang lirit ngana. Lagu menuju mantu TV ngana. Nah, alhamdulillah hari malam hari ini kita tunda nonton TV kita dengan sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, si berniat hadir ara uzur, si nengerang lek balik menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Bapak Ibu tiang, sungguh perayaan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kata para ulama ada dalam kitab Haulul Ihtifal bi Dzikral Maulidin Nabawi Syarif karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu dijelaskan bahwa sesungguhnya dengan Maulid sino artinya apa? Temaknain Maulid sino adalah tengungkapan kegembiraan demen geger atas lahirnya baginda Nabi. Ibu-ibu nalahir anaknya demen ida pendek, demen nalahir papunda demen ida geger dengan sampai berotang nyembeli bembe nakadugan oparana no nyembeli angang papuna. Apalagi sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam riwayat hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau kata Allah taala dek kugan pina ya kelapuan sini. Jadi dek naga nara hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Lailatul Qadar, bulan Ramadan dek nara kalau tidak dibangkitkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, nang bahasa para ulama, kata para ulama apa katanya? Oh, ternyata malam kelahiran baginda Rasul lebih agung daripada malam-malam manapun, lebih agung daripada waktu apapun yang kita bilang itu afdal. Ternyata malam kelahiran baginda Rasul jauh lebih afdal. Kumbena Bapak Ibu tiang nek nara malam-malam bulan-bulan silain sino kecuali karena arakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan ada 21 dalil kenapa orang merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu pekataanana kenal ke si dale baginda Nabi ibu? Hah? Wahidang kita bapak-bapak wah pelugu badai ini tawa. Nah lagu ngaku doang kita kangen aku ngana ini be kangen ya doang kita kangen ngana. Oh ternyata baginda Rasul itu dalam kitab-kitab Syama'il dijelaskan gagah luar biasa. Denara dakwaan manusia kalau dalam bahasa Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithla. Saya tidak pernah melihat baginda Rasul seperti saya tidak pernah melihat orang kayak baginda Rasul, baik sebelum beliau diciptakan ataupun setelah beliau wafat. Denara meragagah baginda Rasul dakwaan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gagah baginda Nabi? Oh mulai dari hidung beliau mancung bejulu, nena mancung mamudi. Oh julu anak-anak gagah. Wah, bulu beliau rambutnya kayak gimana? Rambut beliau ndek na keriting, ndek na lurus, ndek pola ai. Nah, pola ai. Terus beliau itu yang memandang wajah baginda Rasul pasti bahagia. Mau negita wajah baginda Nabi dengan si bedeang otang telang idap otangna, dengan si galau telang galauna. Yang boleh berjanji sinapa ngana marra wajhaka ya sa'ad ya kariman lidaini hauduka safil mubarrad wirduna
Saing kita wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia saat pasti bahagia. Geger idapna. Nah, tetapi mandang wajah baginda Rasul penuh dengan keimanan, dengan ketakwaan, pasti bahagia dengan si kita wajah baginda Nabi. Jadi baginda Nabi Bapak Ibu tiang dilengkapi ama Allah Ta'ala kamalal khalqi wa kamalal khuluqi. Baginda Nabi sempurna kelakuanan denara celaana. Akhlak beliau sempurna endah. Jadi lengkap kelakuanan. Mun manusia ita ngumbe-ngumbe hebatnya seseorang. Walau bagaimanapun dia bilang dirinya sempurna, pasti narak kurangna. Ini kalau kita manusia, arak dengan gagah, arak dengan ingas, lagu arak kurangna. Parang tidak membuntutna. Norok dengan sangaran tutna sida. Kurangnya itu baginda Rasul denara kurangna. Jadi baginda Rasul itu di depan siapapun keren, di depan siapapun hebat, di depan istri beliau hebat luar biasa, di depan para sahabat hebat luar biasa, di depan bijajari beliau Puaina hebat, di depan musuh hebat. Nah, amunita manusia kadang hebat tali supuk tempat doang. Di kantor dia jadi komandan, selupuh dengan remonangna. Tedok dong remon. Datang balik, silina si senina tedok ya. Di kantor dia hebat, di rumah maco. Kalau baginda Rasul nggak begitu. Kalau baginda Rasul di semua tempat beliau itu selalu menjadi orang yang keren, menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang diidolakan kepada siapapun yang melihat beliau. Nah, makanya Masya Allah tabarakallah, semua para sahabat yang hidup bersama baginda Rasul itu selalu memiliki kesan yang sangat luar biasa terhadap baginda Nabi. Beda-beda kesannya, dan kesannya selalu positif. Kesana ini selalu sesuatu si minak sahabat kangen rindu sama baginda Rasul. Kenapa? Karena diri baginda Rasul adalah pribadi, sekali lagi, pribadi yang sempurna, pribadi yang lengkap. Mau cari apa aja dalam diri baginda Rasul ada contohnya, ada sunnahnya. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Salah satu yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah apa itu? Baginda Rasul itu adalah orang yang sangat cinta majelis ilmu, Bapak Ibu. Nah, cinta baginda Nabi sunnah majelis ilmu. Jadi sahabat-sahabat kalau sedang duduk, nah majelis ilmu sama baginda Rasul. Nah, sehingga dulu waktu itu ada suatu waktu ternyata baginda Rasul dalam rumah. Ketika dalam balai baginda Rasul, ternyata tiba-tiba berlari baginda Rasul sugul. Ngapain? Ternyata menemui sahabat yang ketika sino sahabat kanyakana tokol-tokol. Nah, apa tokolnya si sahabat sino? Ma ajlasakum ya ashabi ngana baginda Rasul. Pengumbe sini tokol-tokol sahabat ngana. Oh, bendenara ngana sahabat. Terus bamene kami baca subhanallah, si ajar-ajar pelungguh no ya bacaan kami ngana sahabat. Apa kata baginda Rasul? Demi Allah sahabatku ngana beru yang pok ku berari kete ngana kumbena kita ku merelui apa ngana malaikat turun le majelis epe ngana. Kenapa? Karena majelis itu majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa di sana? Rahmat, kasih sayang, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu tiang, teman-teman angkun lalu ngaji nuntut ilmu, keger angkun gi, nah keger angkun ngaji nuntut ilmu. Nah, pada jadi nuntut ilmu sino. Daka na semenda pahalana beda. Orang nuntut ilmu na semenda, na faham, na faham, tetap dapat keberkahan. Apalagi beliau faham, diamalkan seiring hebat mampu. Hebat luar biasa.
Nah hadir majelis taklim dah kanang ngene no. Oh, dah kanang ngantok-ngantok, lagu hadir majelis taklim, letok dengan ngaji to nang ngantok daripada le balik. Mau ya pahala. Kenapa? Ini keberkahan daripada menuntut ilmu Bapak Ibu tiang. Itu ada salah seorang sering kita sebut tuh, itu ada di zaman Habib Hasan bin Saleh kalau nggak khilaf nama beliau. Arak dengan ne pogoyana girang rentenir, rana angkepeng, ceri ngerana angkepeng sino parana sejuta sehingga dengan lebih doang datang. Nah dan di awal udah ditandatanganin sekalian dan sebagainya. Nah ternyata ini orang lancar syahadatnya dengan ini, biasanya dengan singono pogoyanna biasanya nauzubillah lenge akhirnya biasanya apa rana suul khotimah sekat mengucapkan kalimat syahadat dengan si biasanya gawe dosa beli sino. Termasuk dosa besar itu adalah tuh meranakan kepeng sini. Tapi ini aneh bin ajaib, ada orang kok tiba-tiba ini orang masya Allah tabarakallah di akhir hayatnya lancar ngucapin kalimat syahadatnya. Lah bangga dengan lek gubak nih apa amalannya dengan sini? Padahal dengan ini terkenal jadi tukang rentenir girangna merana angkepeng, kok tiba-tiba ketika meninggal dunia lancar kalimat syahadatna. Apa malana bakatuan ya tipe suku ulama. Tegehna kata bakatuan saya meninggal dunia aneh. Oh iya, oh tahuku mana ulama sini. Oh terus kami bingung Tuan Syekh. Apa yang dibingungkan? Aneh bin ajaib dengan sini pogoyan maksiat bilang jelu sang nemasi gana papa meninggal dunia sino arak dengan berotang li ya si tukang rentenir nih lagu lancar kalimat syahadat. Ada apa Tuan Syekh? Oh begini, dulu saya ingat dia pernah masuk ke dalam majelis pengajian saya, jadi kenyakan nih ngaji ngana. Ternyata nyelonong ya tama milu yang ngaji dengan sini ndek niat ngaji lagu niatnya ngapain, ternyata dengan si berotang tuh nyebuk dengan si ngaji. Itu biasa dengan si berotang sino kan le sandal-sandalnya bani teh kita tamangnya dalam sandalnya nyebuk. Ternyata dengan ngaji luai orang ngaji banyak nyelodok itu nyebuk-nyebuk kita menotak dengan tambah dengan sini tagana tambah dengan sini ada orang ini orang masuk ke dalam majelis ilmu niatnya bukan untuk nuntut ilmu lagu niatnya ngombe nameta dengan si berotang, tetapi berbarengan dengan turunnya rahmat Allah dia turun, dia masuk majelis ilmu, rahmat Allah turun berkat dia hadir majelis taklim sekali, niatnya nggak nuntut ilmu tetapi dia hadir di majelis orang-orang soleh, itu yang bikin dia matinya husnul khatimah. Kenapa? Hebatnya dengan segera nuntut ilmu Bapak Ibu tiang. Hebat dengan nuntut ilmu sini. Apalagi amun tetu nuntut ilmu. Benar-benar kita hadir. Nah, ke pemeniat dah hadir itu. Peniat perlu hadir. Udah maulid apa udah maulud? Agendamu apa? Kamu tepalah. Jadi tergantung niat kita, tergantung masing-masing. Mau nara niatna ketik misalnya do tenyodok mangan di tamah mangan lei ini kan. Ya wah mau no. Ya udah mau belunggu. Tapi kalau kita kesini niatnya nuntut ilmu, insya Allah lebih dari itu mangan mau, besur mau, ilmu mau. Lagu muntah mele mangan dong, je enggak nasa mau temangan dong pahala denara. Nah ini hebatnya orang menuntut ilmu. Nah, hebat luar biasa iya. Bahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah itu ada suku perkataan para ulama. Dalam kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas itu dijelaskan
Apa katanya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu beda angnya dengan singgawi pegoyan. Orang yang ngerjain amal ibadah berdasarkan ilmu, sama orang yang ngerjain amal ibadah nurut-nurutan. Dua-duanya dapat pahala. Tetapi kalau orang yang tahu ilmunya, itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas, jaraknya antara orang yang berilmu gawe pegoyan supu pegoyan. Ada orang dia sholat sunat, pada sholat sunat nah ini sholat tahajud, ini sholat tahajud. Yang satu sholat tahajud tahu ilmunya, tahu dalilnya. Yang satu nurut-nurutan. Apa kata beliau? Bedanya antara orang yang berilmu sama yang tidak berilmu kurang lebih 700 derajat. 700. Seke derajat ngombe jaraknya. 1 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Kenapa begitu? Saking mahalnya yang namanya orang berilmu. Ngombe yang kunta genta mau ilmu Bapak Ibu ngaji napa dah melonto. Nih adik-adik kalau tuntut ilmu ngaji, baju-baju baca buku, rajin-rajin. Kenapa? Nih, nangka gampang Bapak Ibu. Amona nangka jakna pulunggu buka HP. Ara kita EP pulunggu le itu dengan ngaji. Ngamba kelombas nele noa. Pengajian nanti. Buka pulunggu YouTube ngana oh ara kita pulunggu YouTube tiang bele itu. Orang buka TikTok kena arana ngaji pendah ngaji pulunggu hendak. Nah, artinya apa? Saking begitu mahalnya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu, Bapak Ibu tiang mahal, nggih. Nah, tindo no ibadah pendek. Tindo ibadah pendek kira-kira. Ngombe hukum tindo Bapak Ibu. Tindo, nih ngorok no. Ngombe hukumnya kanggo pendek. Kanggo tetindo sih larang itu tindo. Nita tinduk bersih dia sotak lah itu. Nah tinduk sino kanggu. Bekelor mangan nginem kanggu pendek kanggu. Anangai mene anangai kanggu pendek kanggu. Loh kanggu doang lah karena ini. Nah lagu Bapak Ibu tiang, kalau orang yang berilmu ndek sekedar mau besur doang. Lengan mangan ndek sekedar mau ngorok doang tindukna ndek sekedar mau agak mau istirahat doang le tindukna ndek. Orang yang BAB buang air kecil ndek sekedar nyugulang hajatna doang ndek. Tetapi orang-orang yang berilmu itu juga sebagai salah satu cara Allah, caranya membuat Allah ridho. No, daka-daka nanangai rida Allah Ta'ala isina. Bagaimana? Tentunya dengan mengetahui ilmunya Bapak Ibu. Apa ilmuna? Oh tetau ilmun tetama wisi, sugul wisi. Nah sepele no. Ibu-ibu mun tetama wisi be bejuru naenda. Kiri kanan. Oh no, kanan kena la ilaha illallah. Kiri kanan mun tetama wisi ibu. Tentu. Kiri apa kanan mun datang WC? Nah bingung ya, bingung kiri apa kanan? Dengan arah tahu na kiri, ngana lagu papa na melihat menen darah aran kiri kanan. Wopak na doang. Oh ngelaguan lagu. Iya, tentu erot ya lagu. Amun dengan si berilmu je, nah. Itu sebagai caranya untuk menjalankan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk jeding bukan sekedar menek doang. Lagu antlangana mau reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngombe yang kuna tetau ilmu tetap wisi. Nah makanya penting nuntut ilmu Pak Ibu ya. Hebat nuntut ilmu sini. Nah dengan bekelor nginam mangan
Nu gampang. Oh, mun teh kita Bapak Ibu, kadang makanan teh dengan luar Islam, maian makanan dengan si luar Islam no. Minuman maian, makanan hebatan. Tapi sebagai seorang muslim Bapak Ibu tiang, bukan sekedar makannya doang dapat kita, enggak. Lagu anta bekelor agan mau rida dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan minum supaya ada jalan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngombe pun teh dende terlupa berdoa sebelum bekelor. Apa doa sebelum mangan ibu-ibu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Lain doang doa tindo sino. Hah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nek hafal bismillahirrahmanirrahim jari wano. Aku goyo papana puasa pertama lah lapar entah kanu. Nek orang bismillah besang dong polak ini bue. Bismillah terbaca. Kenapa? Itu yang membedakan makannya orang berilmu sama nggak berilmu. Kalau orang makan berilmu, makannya itu mendapat ridha dari Allah, jalannya untuk menggapai pahala, untuk mendapatkan sunnah baginda Rasul. Lagu munena berilmu je, ino doang mau na, terbu doang mau na, lagu nena mu pahala. Orang tidur begitu juga. Tertindo-tindo arah langan istighfar malaikat. Sering tiang sebut sunnah-sunnah yang sepele kayak begitu agan ngombe, agan terperhatian ya sehingga nono Bapak Ibu tiang. Dalam kitab Muraqibul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah, itu dijelaskan ada salah satu di antara sunnah sebelum tertindo. Apa sih no di antaranya? Dendek lupa wudu sebelum tertindo. Wudu wah. Yo kan jebeh batal wudu teh. Boleh beli pepongkat ngentut dengan bama ini. Kadang-kadang papa anda tinduk nu, oi, bet kena udang tut na. Wah antur nih itu si sanina tenda papa selesai wudu papa terpedam. Nggak apa-apa. Yang penting adalah dendek lupa wudu sebelum tidur. Kenapa? Orang yang wudu sebelum tidur Bapak Ibu tiang. Coba lihat. Pada kan tindukna orang yang wudu ama yang nggak tidur nggak wudu. Kadang mohon maaf si wudu nu lebih beli ongkatna ngorok. Beli. Soean bapak ya pedam si wudu nih. Tapi kalau yang wudu ama nggak wudu bedanya di mana Bapak Ibu tiang? Kalau orang tidur dalam keadaan berwudu Bapak Ibu tiang, selama dia tidur sampai dia bangun, apa kata malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa hambamu yang tidur ini. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan bersuci ya Allah. Ampuni dia. Sampai kapan tuh istighfarnya malaikat? Sampai nuras dengan sino. Saya sino dengan si tindo sebelum tidur dia berwudu. Maka apa yang didapatkan? Tidurnya bukan sekadar mendapatkan terlelap istirahat dan ngorok doang, enggak, tetapi mendapatkan istighfar dari malaikat. Lagu ngombe yang kunta wudu sebelum tidur. Apa yang membedakannya? Ilmu. Kalau enggak tahu ilmu tidur, bapak ada doang. Ada kadang-kadang gosok gigi nih wah lupa. Sekonean-konean no. Sina-nina no dia wah lupa. Oh, lagu wudu lupa. Nang kaja nak wudu pajulu. Kenapa Bapak Ibu tiang? Ini ilmu yang membedain begitu Bapak Ibu tiang. Maka Masya Allah tabarakallah, bahkan baginda Rasul nyebutin, sering kita sebut tuh, baginda Rasul pernah berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah wa khairul laka min iyadi alfi marid wa khairul laka min huduri alfi janazatin. Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu, totokol semendak di majelis ilmu marak nih semendak saah sino bukan berarti 1 jam deh, semendak tetokol di majelis ilmu itu khairul laka min salati alfi raka'ah,
lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Arab pelunggu sholat 1000 rakaat. Woi, denara. Kadang 20 telu doang ngomelu untuk. Imamnya telat. Imamnya lambat. Wah kuna. Baru 20 telu. Apalagi 1000. Tapi orang hadir majelis talim lebih dari itu pahalanya Bapak Ibu tiang. Hadir majelis talim doang no. Hadir le majelis talim no, beli pahalana. Wa khairul laka min iyadi alfi marid. Lebih hebat daripada engkau menjenguk 1000 orang sakit. Sakit dengan sakit terjenguk sama orang yang sehat, itu dia berada dalam naungan rahmat Allah tuh orang. Apalagi 1000 orang sakit yang dijenguk. Kedua, ketiga, khairul laka min huduri alfi janazatin. Lebih hebat daripada engkau mengantarkan 1000 orang ke kubur. Amun tanang kubur, sholat jenazah nang kubur, piramu pahala 2 gunung Uhud. Gunung Uhud sino ndek sono mararin jani jana bawaan lagu masya Allah tabarakallah ngenodakan pahala dengan 2 gunung Uhud. Nah ini seke dengan meninggal dunia kita antarkan ke kubur, apalagi 1000. Tetapi orang hadir majelis taklim lebih hebat daripada itu Bapak Ibu tiang. Lebih hebat daripada jenguk dengan sakit, daripada sholat 1000 rakaat, daripada tangan terang dengan 1000 dengan tiba kubur. Nah, kenapa Bapak Ibu tiang begini? Kalau ada orang sholat 1000 rakaat, si mau pahala saya kira-kira dengan sembayang atau singgi tak ada sembayang? Saya mau pahala. Siang sholat doang dapat pahala Bapak Ibu. Mesakna mau pahala si sholat 1000 rakaat no. Hanya dia yang dapat pahala. Nggih, hanya dia yang dapat pahala. Tapi kapan dia dapat pahala? Kalau khusyuknya, ikhlasnya full, baru dapat pahala. Lagu enak ndak so. Kan nek sembayang ana-ananya nikuman khusyuk ngono. Hei Bapak Ibu, khusyuk itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk sino harus latihan. Nek na mungkin Allah Ta'ala nggak memberikan orang kekhusyuan, amun dek na girang sembayang. Oke sembayang dulu baru ente rasain namanya khusyuk. Ini aja nak kandek pe sholat kenapa nek kuman khusyuk jemaah kan. Nek sholat dulu jemaah khusyuk nu datang kemudian. Memang khusyuk itu dia punya tingkatan. Dalam kitab Sulamut Taufiq dijelaskan seperti itu. Nah, maka namun dengan sholat 1000 rakaat yang dapat pahala siapa? Yang sholat saja. Itu pun kalau niatnya baik, niatnya khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagus niatnya, itu dapat pahala. Tapi kalau ngaji Bapak Ibu tiang beda. Banyak orang yang bakalan dapat rizki pahalanya. Luwe dengan faedahnya. Siapa? Satu orang yang ngomong dapat pahala. Yang mendengarkan di lokasi pengajian dapat pahala. Yang menyaksikan, sekarang ada yang menyaksikan dari TikTok. Ini saya lagi live di TikTok. Eno dapat pahala? Dapat. Kenapa? Ngaji ya. Bahkan Masya Allah Tabarakallah banyak juga yang ngelihat dari TikTok, dari Facebook dan lain sebagainya. Saya pergi umroh kemarin dulu, umroh yang pertama tuh pergi, ternyata ada dengan tiba-tiba datang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ide ke satu kelaipi kan, nggih nggak tiang ano ya. Lalu Saudi nih dengan ini, dengan Lombok sejenis dengan itu Saudi, nggih tiang. Lah ngana deman aku degirang aku mantu ceramah dah ngana. Ternyata di Saudi miru ya mantu. Artinya mau ya pahala nadakan dan hadir majelis dengan sinuntut ilmu dapat tenda pahala dah kada jauh toh. Nah dengan singa malang ilmu itu dapat orang yang banyak
yang dapat pahala. Kalau nuntut ilmu nojana ya luwe dengan mau berkah manfaatnya. Makanya nuntut ilmu sekalipun sebentar, pahalanya sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu tiang. Nah, maka Bapak Ibu tiang, nuntut ilmu sungguh hebat luar biasa. Maka baginda Rasul mengajarkan kepada kita, itu sahabat itu selalu diberikan motivasi, diberikan pengajian sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangangan itu baginda Rasul. Nah, maka Bapak Ibu tiang itendah sebagai dengan toa tepacu endah nuntut ilmu. Bukan sekedar kita saja yang pacu nuntut ilmu, anak jerin tendah serah ya lalu nuntut ilmu. Kadang-kadang dengan tua ngene yang katna lah aku doang diku sekolah ngana mangan aku ngana. Kadang-kadang ngene katna aku doang diku sekolah mangan aku selawah ngana. Da kan di sekolah atas-atas ya wah aliyah selesai ngana. Enggak Bapak Ibu, jangan. Kenapa? Sebagai seorang muslim jadi tenuntut ilmu sinon dek sekadar agen temu mangan doang deh. Kalau sekedar makan jadi orientasi kita Bapak Ibu tiang, mohon maaf, manuk no doang dan ulah kuliah mangan ya, sempino doang dan ulah belajar mangan ya, bahkan kalah itu si manuk bebek manak sekali nganak pira sekali nganak manak, woi 10 sida pira seke. Lagu dakangan lah, tetap dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Sebagai orang tua kita juga harus amonara bijajari kita yang pengen nuntut ilmu, kasih motivasi yang baik. Kasih supaya apa? Rajinan nuntut ilmu. Ini jende iya doang, anak namanya baju. Ini wah topeng. Nah, kasih semangat untuk adik-adik kita, anak jarinta. Nah, kenapa Bapak Ibu tiang? Karena dengan ilmu ini Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Kehidupan kita sekian tahun ke depan kalau nggak ada ilmu susah, berat semuanya. Nah, maka Bapak Ibu nih semangat nuntut ilmu ini mari kita bareng-bareng pelunggu siwah toa pacu-pacu wah ngaji. Kadang-kadang ini be ilmuku ngana, ini be naman buiku amalang ngana. Masih luwe ilmu sini teman tahu Bapak Ibu. Maka kita hadir majelis taklim itu bukan sekadar untuk dapat ilmu saja enggak, tetapi kita hadir majelis taklim juga untuk ngapain? Seperti yang tadi, ngemandang wajah-wajah orang soleh, bermajelis sama orang-orang soleh, ngemandang silaturahmi kepada sesama, bersedekah dan lain sebagainya. Itu juga salah satu yang hebat dalam menuntut ilmu. Maka adik-adikku sekalian, kita masih sebagai penuntut ilmu, pacu-pacu ampun nuntut ilmu. Ndak bakalan rugi orang yang rajin nuntut ilmu. Ilmu apa yang kita tuntut Bapak Ibu tiang? Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji kan dijelasin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ngana itu pertama-tama apa maksudnya? Ilmu yang wajib dituntut tidak semua ilmu Bapak Ibu. Dan selaku ilmu wajib dituntut. Ilmu seher, deula, ilmu malang dan perlu, ilmu gosip dende. Ilmu apa dong? Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Nah, ilmu si jamak-jamak. Ilmu si ngombe Bapak Ibu. Ilmu si gampang-gampang. Bilang jelo tersembayang. Wajib tetap ilmu sholat. Bilang jelo pelunggu berwudu. Wajib tetap ilmu wudu. Sebilang jelo setiap hari kita basuh kencing, besok pene, besok anangai, mandi dan lain sebagainya. Ilmu itu wajib kita tahu. Yang sudah berkeluarga harus tahu bagaimana caranya bersama suaminya, harus tahu. Bersama istrinya harus tahu ilmunya. Karena baginda Rasul mencontohkan begitu. Nah, kenapa? Baginda Rasul tuh kalau bersama istri beliau romantis luar biasa. Baginda Nabi dalam suatu riwayat itu di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah
ketika menjelaskan tentang, kalau nggak khilaf khataman nubuwah, menjelaskan tentang stempel kenabian, Sayyidah Aisyah pernah bilang begini, saya pernah aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mandi sama baginda Rasul. Jadi baginda Rasul wahana mandi kaca seninakna dalam sekik tempat. Mun basan teno saling sedokang baginda Rasul. Mandi. Oh, saling pandi, saling rosok. Bapak-bapak wah sidang no? Wah apa dewa? Yo alo nek noah ngana jujur jama. Nek noah ngana itu juga menambah romantis dan menambah kecintaan, hebat sih no. Lo nek sama luah toa itu dak ada toa. Kenapa? Kan kita pengen contoh baginda Rasul. Ilmu yang begitu sepele Bapak Ibu, tetapi Masya Allah dicontohin nama baginda Rasul. Supaya apa? Ngabikin rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, saling cinta satu sama lain. Kaduang jurus baginda Rasul. Rajana macam soe papa nemburu marari saling gandeng luntung. Papa noak to aja na, suen ping ngono-ngonoan sanina na. Ngone epe ngono-ngono sanina na si lambat leka. Enggak, kalau di Mesir itu Bapak Ibu, kalau di Mesir udah ka noak toa saling denden doang ni da mama. Muntene aja lah nangka-nangka ni ngono doang. Dende, tengano kenapa? Itu romantis sangat luar biasa. Ilmu yang begitu itu tuntut Bapak Ibu. Supaya apa? Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang awet sampai era, sampai selama-lamanya. Nah, maka itu ilmu yang sangat luar biasa. Akhlak bilang jelo kita punya tetangga. Akhlak kepada tetangga jaga baik. Akhlak kepada tetangga nah bagus sisi nuntut dia. Apa akhlak kita sama tetangga? Kewajiban hak tetangga kita ketahui. Mun sakit tetangga anta jenguk. Amun misalnya tetangga kita butuh bantuan kita bantu. Nah, mun bantu ya. Ini jende tetanggana sakit, dia namilih anakku Rubin kana. Orangnya yang enggak tetanggana. Ndande. Nah, jadi kalau tetap begitu bagian Rasul iya. Nah, ilmu yang begitu itu ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Bagaimana kita yang punya anak, bagaimana akhlak kita kepada anak kita, jaga dengan baik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada anak tuh hebat. Jadi baginda Nabi kalau bersama anak kecil, baginda Rasul main-main. Bahkan baginda Rasul bersama cucu beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mun basanta wah main-main jaran. Saudara main jaran, baginda Rasul jadi sekan jaran. Waina tayak laite. Ampun namonita kan awekna jadi parana. Oh, jadi pelebekna ngono. Baginda Rasul pernah begitu? Pernah. Kita sebagai dengan toa, sebagai papu misalnya, sebagai nini, lende endah anu lalu oleh anak jarita nganu pun tenda. Baginda Rasul begitu? Iya. Nah, jama-jama baginda Rasul. Baginda Rasul ketika bersama bija-bija sahabat kadang main-main air. Baginda Rasul sering seburin air kancasai sama bayi-bayi anak-anak sahabat itu. Sehingga ada tuh anak sahabat ketika baginda Rasul udah wafat meninggal dunia, itu ada dalam salah satu di antara bija sahabat umurnya wah 70-an tahun ke atas. Kira-kira orang kalau umur 70-an tahun masih gagah apa enggak? Gagah, lagu gagah si nomor sekian ngono kan. Masih ingat sependek mau nomor 70 ibu. Lah wah peo, wajara nalaku. Nah. Kadang lagu ini jana arak dengane. Dengane la ilaha illallah. Gagah tetap mukana. Umurnya 71 tahun kurang lebih. Lagu mukana seperti umur 17 kebalakangan ya. Pitu puluh seke menjadi pitu olas. Saking gagahna, saking bersih mukana tetap awet mudana dengan sini. Ditanya sama orang yang dulu barang nebajang.
Yo kan si dia tetap na bajang mukanda. Ada apa kira-kira kok tetap na bajang mukanda? Oh itu si barang na bajang wah tua ngana. Apa jawaban dengan sini? Oh iya, dulu ketika saya kecil, saya pernah main air sama baginda Rasul. Wana main-main air. Ternyata baginda Rasul nggak sengaja. Apa bahasa ini? Semperu. Semperu nama beak sini. Kena muka beak sini. Berkat semperuan baginda Rasul lengana bajang sampai na tua yang nunggu mukana dengan sini. Saking gagahna. Kenapa? Berkat semperuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba mun sida nyemperuan anda. Ininya bajang malah. Weh, selena kan tua kana. Artinya apa Bapak Ibu? Semperuan baginda Rasul lebih mahal daripada kosmetik manapun, lebih mahal daripada hembody manapun. Ngebikin orang makin cakep, makin ini, makin keren. Terangun masih hidup baginda Rasul melihat sidana semperu agenda bajang malah. Nih be mulai tua-tua so. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Baginda Rasul sama anak-anak juga main-main. Baginda Rasul kenapa? Itu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang begitu bersama anak-anak tertawa endah. Bersama tetangga, kiri kanan balik, bersama keluarga, semua yang begitu itu ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Maka ilmu-ilmu yang sepele kayak begitu, lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pengen kita tahu kecintaan baginda Rasul, lihat selalu apapun yang kita lakukan itu pasti ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari dengan baik. Ngombe kunta pacu-pacu, rajin-rajin untuk ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal